Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas beberapa saham, tepatnya 6 saham yang punya sinyal menarik untuk hari ini, yang kemungkinan menurut saya akan ada kenaikan ya dari saham ini. Jadi yang pertama adalah saham ADES, Akasa Wira Internasional. Jadi kemarin setelah dia breakout dari area resistance sebelumnya, ini bisa kita lihat di sini ada area resistance, dan kemudian dia breakout di sini dan sudah sampai di harga tertingginya di berapa nih? Di 3.980, dan kemudian dia retest beberapa kali di sini di 4 candle ini, 1 2 3 4, dan kemudian sudah muncul candle hijau di hari ini. Jadi sudah ada indikasi pantulan, sudah mulai muncul buyer ya, istilahnya di sini sudah mulai muncul buyer, sudah ada tekanan beli di sini sehingga candle penutupannya kemarin hijau. Tapi kalau dari volume sendiri masih kecil ya, masih kecil, masih di bawah garis MA20. Tapi ini masih bisa dijadikan indikasi bahwa di area ini dia akan ada pantulan ke atas, dimana ini adalah area resistance sebelumnya yang sekarang di retest untuk menjadi support selanjutnya. Oke. Jadi kalau misal kita masuk di 3790, target pertama kita ya di sini ya, di resistance sebelumnya. Nah, misal 3790, resistennya di sini. Yang pertama di 5,28%, yaitu di harga 3.990 ya. Kemudian cut loss-nya bisa 1 tick atau 2 tick atau 3 tick, terserah mau di mana aja. Saya taruh di sini ya, ini berapa tick nih? 1 2 3. Anggap aja 3 tick di bawah ekornya ini. Di bawah ekornya ini di harga 3.690 ya. Nah, itu TP pertamanya ini dan cut loss segini, dan TP keduanya di sini. Dimana ini adalah resisten ini saya ambil dari pola sebelumnya ini ya. Saya tarik garis di sini. Nah, ini saya ambil di sini. Saya ambil di sini dan saya taruh ke sini. Jadi kemungkinan dia akan ada pergerakan sampai ke atas ini. Mungkin kalaupun enggak menyentuh atas ini, tapi bisa mendekati area itu. Selanjutnya kalau untuk broker summary sendiri, untuk ADES, saham ADES kemarin kalau dari jumlahnya ini bisa dibilang ini masih distribusi ya. Terus asing juga kemarin enggak ada transaksi sama sekali, atau malah ini ya, coba kita lihat asing. Ya, asing nggak ada transaksi sama sekali. Jadi ini kemarin ada YP yang beli sebanyak 54 juta, sebanyak 144 lot ya. Nah, terus yang jualan banyak ada MG di 42 juta sebanyak 112 lot. Nah, jadi kalau ini kasarannya kalau dari bid over broker summary-nya seperti ini bisa dibilang masih distribusi ya, karena di sini bayarnya masih lebih banyak dibandingkan sellernya. Cuman kalau untuk realnya kita bisa jumlahkan ini ya, jumlahkan total penjualannya dan total pembelian, baru habis itu kita kurangkan. Jadi mana yang lebih tinggi. Jadi di situ baru kita bisa lihat untuk apakah ini distribusi atau distribusi atau akumulasi. Oke. Cuman biar saya nggak mau karena kelamaan ya nanti. Selanjutnya ada saham Aisyah. Nah, untuk saham Aisyah sendiri, dia pertama kan sudah bagus ya, polanya sudah breakout dari area resisten ini, resisten trendline ini, kemudian sudah breakout juga dari area resisten ini, dimana resisten ini sebelumnya adalah support di sini support, kemudian di sini menjadi
resisten, kemudian di breakout area ini, dan hari keduanya, candle keduanya retest, dan kemudian hari ketiganya langsung sampai ke resisten selanjutnya ya. Dan kemudian turun dan naik lagi sampai ke atas, dan ini turun, dan di sini terbentuk pola inverted hammer ya. Jadi kita bisa mulai masuk. Jadi di sini sudah ada indikasi saham ini akan bergerak masuk, bergerak naik. Pertama karena dia berada di area support dan candlenya sudah hijau ya. Jadi sudah muncul ini buyer di sini, dan pola candlenya, bentuk candlenya itu adalah candle inverted hammer ya. Nah, jadi untuk ininya sendiri, resistennya sendiri terserah ya mau di mana. Terus untuk cut lossnya bisa 1 tick, 2 tick, atau 3 tick di bawah area support atau di harga 185 misalnya. Nah, cut loss TP pertamanya bisa di sini, bisa di 6,81% di harga 204, atau di area ini di 214. Jadi kita kemungkinan kalau melihat pola yang sebelumnya kita bisa dapat sekitar 12,04% ya untuk saham Aisyah ini. Semoga aja dia di hari ini tanggal 1 dia bisa tanggal 1. Iya, tanggal 1 ya. Nah, 1 ini dia bisa langsung naik ke atas. Ya betul, ini tanggal 1 bisa langsung naik ke atas ini. Oke, dan ini kemarin juga saya udah ambil ya untuk saham Aisyah ini. Terus kita lihat dari broker summary-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini jelas akumulasi ya. Di sini penjualnya lebih banyak dibandingkan pembelinya, dan pembelinya yang paling banyak ada dari broker YP sebanyak 130 juta ya. Jadi sebanyak 6.674 lot, dan penjualnya yang paling banyak kemarin ada broker SQ, itu sebanyak dia jualan sebanyak 157 juta atau sebanyak 8.000 lot. Tapi kalau kita lihat yang jualan banyak cuman SQ ya. Di sini juga kalau HP cuman 63 juta. Terus YU juga cuman 60 juta. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat YP dia beli 6.000 lot 5. Kalau ini kita jumlahkan aja kasarnya ya. 6.000 12.000 tambah 5 17.000 tambah 3.000 itu 20.000 tambah 2.000 22.000 tambah 21.000, anggap aja 21.000 23.000, di sini 24.000 dari sampai di XA ini ya. 24.000 tadi ya. Oke. Kalau ini 8 tambah 4 12 tambah 2 14 tambah 2 16 tambah 2 18 tambah 2 tambah 2 20 ya, 20.000. Sedangkan di sini tadi ada 24.000 lot ya. Oke, ditambah belum lagi ditambah dengan ini. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham Arna. Ya, untuk ini tadi untuk asingnya kemarin nggak ada beli sama sekali ya untuk saham Aisyah. Selanjutnya ada saham Arna. Di sini sama juga sudah terbentuk pola inverted hammer ya di sini. Nah, di sini dengan volumenya juga sudah menyentuh garis MA20 atau malah sudah ngelewatin sedikit ya. Dia sudah ngelewatin sedikit garis MA20-nya. Nah, di sini dia sudah breakout ya. Di sini area resisten, di sini bisa kita lihat resisten dan di breakout, dan kemudian naik sampai ke sini titik tertingginya ini. Di sini. Nah, kemudian dia turun dan di sini ada pantulan tapi masih lemah ya, istilahnya di sini masih lemah, dan kemudian masih turun lagi dan dia sampai ke resisten. Di sini di candle ini sempat turun ya ekornya. Sudah sempat menembus area supportnya ini. Nah, kemudian di sini sudah muncul buyer dengan kekuatan yang sudah lumayan kuat di sini, dan candle terbentuk pola inverted hammer. Jadi kita di sini bisa masuk di harga penutupan kemarin, atau kita pasang booking order ya misal. Tapi video ini saya upload sekitar jam berapa ya, jam 8.45 ya baru saya upload, baru saya post ke publik.
Jadi ini di sini di 895 kita masuk, cut loss-nya 1 tick atau 2 tick atau 3 tick maksimal di bawah area support di harga 870. Nah, TP kita di sini di 945. Jadi kita kemungkinan dapat sekitar 5,59%. Oke. Kalau kita lihat Arna kemarin broker summary-nya. Arna di sini bisa kita lihat kalau dari ini, dari formasi broker summary-nya ini ada akumulasi ya di di OD. Di OD dia pembeliannya sebanyak, ini bisa kita lihat kalau ini 4.000 tambah 3.000 itu 7.000, 7.000 tambah 2.000 10.000 ya, ini berarti 10.000. Sedangkan di sini penjualannya 3 tambah 2 5 8.000, sekitar 8.000 lot. Cuma ini kayaknya masih, kalau dilihat masih banyakkan penjualnya ya dibandingkan pembelinya. Tapi ini kalau dari asingnya sendiri, asingnya net sell ya. Jadi asing jualan untuk kemarin terakhir tanggal 25 kemarin. Coba saya lihat tanggal 24. Nah, kalau 24 ini kemarin jelas ini ada distribusi ya. Ada distribusi di sini. Tapi asing kemarin beli waktu tanggal 24 tuh waktu masih merah-merahnya. Tanggal 24 itu di candle ini asing beli tapi distribusi ya, ini distribusi. Oke. Ini saya ubah lagi tanggal 25. Jadi kalau tanggal 25-nya asing jualan dan indikasinya sekarang ada akumulasi. Terus selanjutnya ada saham auto. Saham auto ini bisa kita lihat dia sudah breakout dari area resisten trendline ini, udah keluar di sini dan sempat retest juga di sini. Retest di trendline ini. Yang sebelumnya dia resisten, berarti dia udah menjadikan itu area support, dan kemudian dia sekarang turun sampai ke sini. Di doji ini bisa kita lihat di mana area ini saya buat di sini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten di breakout, kemudian dia sempat retest di sini, kemudian dia naik sampai di sini. Ini sempat menjadi support beberapa kali dan di breakdown dan sempat menjadi resisten, kemudian langsung opennya di atas area support ini dan selanjutnya dia sampai breakout. Nah, di sini juga bisa kita lihat di ekornya ini sempat tertahan juga di area ini. Nah, kemudian dia naik dan kemudian dia sempat di sini di candle ini masih tertahan juga ya di area ini, dan kemudian muncullah candle doji di mana volumenya sudah cukup besar di sini. Oke, jadi itu ada indikasi bahwa saham ini akan mantul ya. Oke, kita coba masuk di jam harga penutupan kemarin di 1055, cut loss-nya bisa 1 tick, 2 tick, 3 tick di bawah area ini. Oke, jadi anggap aja di 1035. Jadi TP terdekat kita di mana di sini, di resisten sebelumnya di 1120 atau di sini di 1180. Jadi kemungkinan kita dapat tertingginya di harga di persentase 11,85%, yaitu resisten tertinggi sebelumnya. Oke, kita lihat untuk hilang. Kita lihat saham auto. Nah, kalau saham auto sendiri ternyata kemarin dari asing juga malah jualan banyak, sell terus kemarin. Kalau dari formasinya ini malah bisa dibilang ini lagi distribusi ya. Kita bisa lihat YU jualan sendiri sebanyak 2,5 miliar. Terus BB jualan sebanyak 2 miliar. Terus SK jualan 419,4 juta. Di sini yang beli banyak cuman si YP itu beli cuman 1 miliar ya, yang paling banyak, yang paling mencolok. Jadi bisa dibilang ini
masih distribusi untuk saham autonya sendiri, masih distribusi, dan asing juga net sell ya, asing juga jualan kemarin. Oke, tapi mungkin karena itulah terbentuknya candle doji ini di sini. Jadi semoga aja ya kan teknikal ini mendukung ya. Jadi broker summary-nya anggap aja hari ini dia akan muncul bayar lagi, akan muncul akumulasi. Oke, terus selanjutnya ada saham MNCN. Nah, MNCN ini udah sama seperti saham auto tadi ya, dia sudah breakout dari area ini, dan kemudian dia sekarang berada retest di area support ini, dimana ini sebelumnya adalah, bisa kita lihat ini di sini ada resisten ya, di sini juga ini resisten sebenarnya kalau kita tarik ini. Ini, nah di sini resisten, kemudian di sini jadi resisten dan di breakout, dan sempat retest di sini menjadi support, kemudian di sini di breakdown lagi, kemudian sempat di breakout dan tertahan ya di resisten trendline ini, dan turun lagi, tertahan beberapa kali di resisten ini, dan di breakout, retest, dan sekarang dia kembali ke area ini lagi, ke area ini, dimana dia terbentuk kemarin ini itu bisa dibilang ini kalau di atas ya Gravity Stone Doji ya, kalau ini bisa dibilang ya dibilang doji aja lah ya gitu. Jadi ini ada kemungkinan kita bisa masuk di sini di harga penutupan di 870. Ini juga volumenya sudah hijau tapi masih di bawah MA20 ya, tapi kita tetap udah bisa pasang ancang-ancang buy ya. Semoga aja dia naik. Cut loss-nya 1 tick, 2 tick atau 3 tick di bawah area support. Jadi cut loss dan TP kita bisa di harga 935, yaitu sekitar persentasenya akan kita dapat 7,47% dari saham MNCN ini sendiri. Nah, kalau di sini dia masih berada di bawah garis MA50 ya. Jadi MA50 masih jadi penghalang sebenarnya, masih jadi resisten. Semoga aja hari ini dia bisa bergerak di atas garis MA50-nya. Selanjutnya ada saham MNCN. Kita lihat Nah, di sini juga MNCN sebenarnya masih distribusi ya. Jadi tadi yang menyebabkan candle yang terjadi adalah candle doji. MNCN di sini masih distribusi, asing juga masih net sell sebenarnya. Semoga aja hari ini ada akumulasi besar-besaran dari saham ini. Terus ada saham ZRX. Oke, saham ZRX ini udah sempat kasih cuan saya kemarin. Saya beli ketika dia breakout dari area ini dan retest di sini, saya nebeng ikut dan dia sampai ke resisten ini, bahkan lebih ya sebenarnya. Jadi di sini ada resisten. Ini berarti resistennya bisa saya naikkan aja. Nah, di sini ada resisten sebelumnya ya, di sini resisten sebelumnya dia tertahan di sini dan kemudian dia naik di sini. Naik sampai ke 720. Nah, jadi kita bisa kan buat target baru aja di sini. Oke. Jadi di sini kita bisa mulai masuk entry di sini di harga penutupan, anggap aja dapat di harga penutupan di 605, cut loss-nya 1 tick, 2 tick, terserah kalian. 1 2, anggap aja 2 ya. Jadi di harga 565, sekitar persentasenya di 6,61%. Nah, TP-nya di mana? TP-nya di sini. Jadi di harga 670. Jadi kemungkinan kita bisa dapat sekitar 10,74%. Nah, dan TP keduanya bisa di sini di 730. Jadi kita bisa ada kemungkinan dapat 20,66%. Oke, kita lihat ZYRX. Nah, di sini sudah mulai ada
akumulasi ya. Tapi asing malah kemarin net sell ya. Ini kita lihat asingnya. Nah, di sini asingnya net sell. Kita lihat yang jualan kemarin kodenya brokernya AK di sini. Nah, di sini terus yang pembelinya ada CC, BK sama YP ya. Jadi dia jualan 352 juta atau 5.968 lot dan dijual di sini. Dan pembelinya ini ya. Oke, bisa kita lihat. Nah, jadi di sini ya. Jadi kalau yang bingung kenapa saya ngambil kasarannya kok ini, kalau pembelinya atau penjualnya sedikit, kalau penjualnya sedikit terus bayarnya lebih banyak, kenapa kok dibilang distribusi ya. Nah, bukan akumulasi. Harusnya kan pembelinya banyak, jadi terus pembelinya cuma sedikit, berarti harusnya kalau secara kasarannya kalau pembelinya banyak berarti kan ini sedang akumulasi ya, harusnya kayak gitu ya. Saya juga awalnya berpikiran seperti itu, tapi kalau secara logika berpikirnya seperti ini untuk kasarannya ya ini ya. Jadi emang realnya kita bisanya dengan menghitung selisihnya emang. Jadi kita jumlahkan semua baru habis itu kita ambil selisihnya mana lebih besar, jadi net pembeliannya atau penjualannya. Tapi kalau dari kasarannya aja, jadi logikanya seperti ini. Jadi ada segelintir pihak. Jadi misal AK punya barang sebanyak 5.968 lot. Nah, dia guyur, dia jualan barang-barang dia dan dibeli, diecer istilahnya. Jadi ada satu pedagang menjual ke beberapa orang. Nah, di situ jadi beberapa orang itu yang dijual dari AK ini, ada pembelinya ini, ada 3 orang ini. Nah, jadi satu orang jualan ke 3 orang, jadi di situ ada distribusi. Nah, sebaliknya kalau ada satu orang membeli dari banyak orang, dia berarti satu orang itu lagi ada usaha atau upaya mengumpulkan barang. Jadi mengumpulkan barang. Jadi pembelinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sellernya. Jadi sellernya itu lebih banyak, sellernya banyak, dan kemudian bayarnya itu cuma segelintir orang. Jadi bayar yang segelintir orang itu tadi dia mengumpulin dari orang yang jualan tadi. Nah, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu ya. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, di sini sellernya banyak ya. Jadi ada upaya segelintir orang, jadi dari broker-broker ini, jadi ada segelintir orang yang mereka ambil banyak. Jadi ambil banyak dari broker-broker yang jualan. Jadi ada yang mendominasi. Kalau di sini kita lihat yang mendominasi ada YP, CC sama LS ya. Dia beli sebanyak, YP sendiri beli sebanyak 15.000 lot, CC beli sebanyak 3.690, LS sebanyak 1.000. Nah, seperti itu. Dan yang lainnya juga beli 900-an sampai di 100. Ini kenapa MG ini minus ya? Oke, jadi seperti itu logikanya. Jadi kenapa? Jadi indikasinya, jadi kalau buyer lebih banyak dibandingkan dengan seller, itu berarti distribusi. Tapi kalau sellernya lebih banyak daripada buyernya, itu ada kemungkinan itu saham sedang diakumulasi. Kalau kasarannya seperti itu. Kalau mau realitanya kita harus hitung manual ini ya, pakai kalkulator dan kita selisihkan. Cuman biar cepat aja kita ambil kasarannya seperti itu, secara logikanya seperti itu. Kalau bayarnya lebih sedikit, jadi ada upaya bayar ini ngambilin atau ngumpulin barang-barang dari orang-orang yang jualan ini, seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi cuman ada berapa saham tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk saham yang kemungkinan akan naik di hari ini. Dan ini juga bisa kita lihat untuk saham ZRX ini sendiri, dia sudah terbentuk hammer ya, candle hammer, dan volumenya juga sudah cukup besar. Oke. Jadi ini video ini akan saya upload jam 8.45. Jadi untuk kalian yang nggak bisa mantauin video rekomendasi saya yang akan rutin setiap hari bursa jam 8.45, selalu saya jadwalkan jam segitu. Jadi kalau kalian yang nggak bisa mantauin video saya, bisa
gabung di grup kami ya. Jadi cuman bayar 199.000 untuk 3 bulan. Jadi saya akan kirim seperti ini. Tabel-tabel seperti ini ya. Jadi di mana area supportnya, di mana area cut lossnya, dan di mana area resistennya. Dan kemudian saya ketika close udah tutup market, saya akan update mana yang harus di cut loss, mana yang harus di hold seperti ini. Nah, misal seperti ini, yang udah sampai target mana yang harus di cut loss yang mana, dan harusnya ditahan yang di mana. Nah, untuk kemarin sendiri saya juga ini banyak ya kemarin. Oke. Jadi yang hari ini sudah saya buatkan, ada beberapa saham ini, 6 ini yang sudah mulai menarik. Kayak kemarin sendiri semua banyak yang hari Jumat kemarin banyak yang ini ya, banyak yang bagus, dan cut lossnya cuma 1 ya di saham PSAB. Oke. Jadi gitu aja. Kalau itu terserah kalian juga ya, mau gabung atau enggak juga nggak masalah ya. Mesti saya akan untuk video rekomendasi saya akan upload di 845. Tapi kalau emang yang nggak punya waktu atau sambil kerja atau apa, jadi saya akan bisa gabung bersama kami, cukup bayar 199.000 untuk 3 bulan. Saya akan share maksimal jam 7 pagi, saya udah share sinyal-sinyal baik itu di mana titik support, resisten, dan cut lossnya. Oke, sekian aja dari saya untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.